Halo, kali ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat background untuk project smudge painting ataupun project editing foto di Photoshop. Pemilihan background ini sangat penting karena pemilihan background ini akan membuat foto kita menjadi lebih powerful, menjadi lebih muncul, menjadi lebih stand out. Sehingga kita harus memilih background foto yang emang cocok dengan foto yang kita edit. Menambahkan background pada sebuah project foto atau project smudge painting adalah sebuah hal yang kadang membuat kita menjadi galau. Kalau pakai background seperti ini bagus, background seperti ini cocok, dan kita banyak pilihan. Namun seandainya dari awal kita sudah mempunyai konsep dan mau digimanain di foto kita akan bisa menentukan background seperti apa nih yang akan kita pakai di project foto yang sedang kita kerjakan. Nah, kali ini saya akan memberikan referensi keyword apa yang kita ketikkan di Google kalau kita mau mencari background foto yang sesuai dengan foto yang kita edit. Yang pertama, biasanya kita akan mencarinya di internet dengan kata kunci painting background. Painting background ini berisi gambar-gambar yang kayak digambar tetapi dari kuas oil painting. Di sini banyak pilihan yang colorful, namun tentu saja harus diperhatikan bahwa tidak semua foto yang ada atau gambar yang ada di sini gratis. Harus hati-hati kalau misalkan project yang kita bikin itu adalah project yang komersial. Tentu saja ini bisa jadi masalah kalau misalkan di-publish. Makanya kita harus benar-benar lihat konteksnya dulu. Kalau misalkan konteksnya itu kita untuk belajar dan kita untuk scoop yang terbatas, ya saya kira enggak masalah lah ya. Kita coba aja dengan ngambil foto-foto ini. Tentu saja kalau misalkan diminta harus menuliskan kredit siapa yang punya fotonya, ya tulis aja di kreditnya. Jadi yang pertama itu painting background. Maka teman-teman bisa mendapatkan foto-foto ini. Jadi teman-teman di bagian settingnya nanti kita setting di edit tool. Lalu pilih yang size-nya large sama medium. Jangan yang icon, jangan any size juga. Kenapa? Kalau misalkan kita pilih yang large dan medium itu biasanya large itu kan artinya besar. Jadi kita pilih yang gambar-gambar ukuran besar aja, yang gede-gede. Karena kalau misalkan kita gabungkan dengan foto kita yang ukurannya besar, lalu gambar backgroundnya kecil, maka pecah. Jadi teman-teman pilih settingan di sini, tool, large. Maka kita akan mendapatkan gambar-gambar dengan ukuran yang besar. Lalu yang kedua, oil painting. Oil painting background HD atau painting background. Jadi teman-teman ketikkan oil painting background. Jadi kata kunci ini akan membuka foto-foto background yang oke-oke yang bisa kita pakai di editing smudge painting kita atau editing foto. Misalkan kita mau membuat project foto pas foto ini bisa dipakai. Misalkan kita pilih di sini yang ini nih. Oh, ini ya copyright. Cirinya copyright itu ada tulisan atau agak ada gambar watermark seperti ini, watermark foto. Jadi kita kalau bisa sih jangan ngambil yang kayak gini, masih banyak loh foto-foto lain yang bisa kita pakai dengan tanpa watermark. Kalau misalkan kita ngebuka salah satu fotonya, maka akan muncul referensi yang foto-foto lain. Dan referensi foto-foto yang lain juga saya kira ini cukup oke untuk kita pakai di smudge painting. Nah, misalkan kita ngambil yang ini dan kita lihat di sudut kiri bawah ada tulisan ukurannya. Kalau misalkan ukurannya di atas 500 kali berapa, itu saya kira masih layak untuk kita pakai, cukup lumayan lah, nggak pecah-pecah amat gitu ya. Ini bisa kita pakai, klik kanan, save image as, lalu kita simpan. Misalkan di sini kita ganti namanya menjadi BG atau background, kita save, lalu klik di sini show in folder. Nah, ini ada di foldernya, lalu kita masuk, dragkan ke Adobe Photoshop-nya. Dan ini udah ada di posisi bawah. Dan kita posisikan nih si ukurannya mau segimana. Segini ya. Kita cropping segini misalkan. Oke. Nah, oke. Nah, ini adalah tahapan yang paling penting. Background yang kita ambil tersebut jangan cuma hanya di
tertempel begitu aja. Teknik yang biasa saya pakai, saya biasanya memodifikasi si backgroundnya itu sehingga menjadi matching dengan foto depannya yang udah kita potong ya. Maksudnya matchingnya gini, kan bentuk kakunya itu seperti ini nih background, kuning ada di sini, merah ada di sana, atau kita pas-paskan, ada biru. Kita akan menggunakan tool warp. Jadi teman-teman pilih edit, transform, mana aja pilih. Misalkan scale. Nah, nanti akan muncul gambar yang ini nih. Yang sebelah kiri ini, lalu kita klik. Nah, disinilah rahasianya. Jadi teman-teman bisa mengatur-ngatur, misalkan kuningnya mau di sebelah mana nih. Birunya mau segimana. Merahnya mau di arah mana gitu ya. Jangan sampai nutup-nutup misalkan. Tool ini berfungsi oke ketika kita nggak ingin mendapatkan background foto yang gitu-gitu aja. Dari foto yang sama, dari background foto yang sama. Jadi kalau misalkan kita hanya mempunyai koleksi background terbatas, nah kita modifikasinya dengan cara ini. Bikin berbeda dari aslinya. Perbedaan ini tentu saja dengan catatan tetap mengacu ke matching dengan foto depannya, foto aslinya. Nah kalau misalkan kita udah selesai dengan memodifikasinya dengan teknik warp ini, klik centang ini, lalu kita seleksi dengan square backgroundnya, lalu new layer via copy. Lalu kita hapus background yang aslinya dan kita mendapatkan background yang sudah kita modifikasi. Background ini siap pakai dan silahkan modifikasi di foto teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman tinggal memodifikasi dengan teknik-teknik lainnya. Misalkan kita mau menambahkan backlight dengan cara overlay, lalu kita pilih warna putih. Jadi di bagian belakang seolah ada cahaya dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bereksperimen dengan backgroundnya dan itu adalah hal yang bisa kita lakukan sehingga gambar kita menjadi lebih pop up, menjadi lebih atraktif dan lebih menarik. Demikian sahabat tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk tutorial lainnya. Kalau ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Kita lanjut untuk tips, trik, dan tutorial selanjutnya. Ikuti terus ya. Terima kasih dan sampai jumpa.